Ristikes Sukabumi, RPL 2 dengan nomor induk mahasiswi C1AB23126. Di sini saya akan mempraktekkan choking management. Tersedak atau choking adalah tersumbatnya saluran nafas secara total atau sebagian akibat makanan, cairan, atau benda asing yang tersangkut di tenggorokan atau batang tenggorokan, sehingga mengakibatkan korban sulit bernafas dan kekurangan oksigen. Bahkan dapat segera menimbulkan kematian. Tersedak merupakan pembunuh tercepat, lebih cepat dibandingkan gangguan breathing dan circulation. Salah satu penyebab terjadinya choking atau tersedak adalah terjadi ketika ada makanan atau benda lain yang tersangkut di saluran nafas bagian atas. Di bagian belakang mulut ada dua bukaan, salah satunya adalah kerongkongan yang mengarah ke perut. Makanan turun ke jalur ini. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab seseorang tersedak, di antaranya yang pertama, memakan makanan yang terlalu besar dan tidak dikunyah dengan baik. Lalu, makan sambil berjalan, makan sambil berbicara, meminum alkohol sebelum makan, dan bermain-main dengan makanan. Pengenalan dini akan tanda-tanda tersedak merupakan langkah awal untuk suksesnya penanganan tersedak. Berikut cara membedakan antara tersedak yang mild atau ringan atau sebagian dan severe atau berat atau total. Yang pertama, tersedak yang ringan. Masih ada pertukaran udara dan korban masih sadar, dapat batuk sekeras-kerasnya dan masih bisa bicara. Lalu ada tersedak berat. Buruknya pertukaran udara terhadap si korban. Lalu masih bisa batuk tapi lemah atau tidak dapat batuk sama sekali. Kemudian napas bertambah cepat, tidak dapat berbicara, klien memegang leher, tanda universal dari tersedak, dan tidak dapat memasukkan udara atau menarik napas dengan baik. Di sini saya akan memulai mempraktekannya. Untuk fase kerjanya, proteksi diri penolong dilakukan dengan benar. Kenali tanda tersedak pada pasien, kenali postur tubuh pasien dan kelompok khusus seperti orang gemuk, ibu hamil, anak, dan bayi. Kemudian pasien dijauhkan dari lingkungan yang berbahaya. Prosedur berbeda-beda kepada setiap kelompok atau sesuai dengan macam chokingnya. Untuk tersedak parsial atau sebagian, cek respon, tanyakan apakah pasien tersedak. Untuk tersedak parsial atau sebagian, kita cek respon. Bu, ibu tersedak? Saya petugas kesehatan, saya akan berusaha menolong ibu. Ibu ikuti perintah saya ya, posisikan pasien berdiri. Kita meminta pasien untuk batuk. Ibu coba dibatukkan, Bu. Apabila benda asing sudah keluar, cek sirkulasi, airway, dan breathing. Ibu, benda asing sudah keluar ya, Bu ya? Sudah. Coba tarik nafas, Bu. Terasa lega, Bu? Ya, baik. Berarti benda asing sudah keluar karena pasien sudah bernapas secara spontan dan lega. Kemudian kita praktekkan apabila ada kejadian tersedak total. Kita cek respon, tanyakan apa pasien tersedak. Bu, ibu tersedak? Saya petugas kesehatan, saya akan coba membantu ibu. Kita lakukan Heimlich maneuver, minta pasien membuka tungkainya. Ibu coba dibuka kakinya, lalu kita letakkan satu tungkai di antara tungkai pasien. Letakkan kepalan tangan di perut tengah. Kita letakkan kepalan tangan di bagian perut tengah antara processus hypoideus dan umbilicus. Hentakan ke dalam dan ke atas sebanyak 5 hentakan. Posisikan pasien membungkuk ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Evaluasi benda asing sudah keluar atau tidak. Apabila masih ada sumbatan dan pasien tidak sadarkan diri, maka kita lakukan BHD atau bantuan hidup dasar. Apabila benda asing sudah keluar dan pasien tampak nafas spontan dan lega, berarti tindakan sudah selesai. Kemudian kita lakukan tindakan untuk pasien tersedak pada ibu hamil atau pasien gemuk. Jika ditemukan pasien tersedak pada ibu hamil atau orang gemuk, pertama kita lakukan cek respon. Bu, ibu tersedak? Saya petugas kesehatan, saya akan membantu ibu. Kita posisikan pasien sedikit membungkuk, posisikan tungkai, kita masukkan kaki penolong di antara kaki pasien. Kita lakukan
sternum, setinggi aksila. Kita hentakan ke dalam sebanyak 5 kali hentakan. Kita evaluasi benda asing keluar atau tidak. Bu, bagaimana, sudah keluar? Sudah, Bagaimana, masih ada yang tersumbat nggak, Bu? sudah tidak ada. Napasnya sudah lega? Ya, enakan. Alhamdulillah ya. Jika pasien sudah merasa napas spontan, napas lega, berarti tindakan berhasil dan selesai. Bila tidak berhasil dan masih ada sumbatan dan pasien tidak sadarkan diri, maka kita lakukan BHD. Ketika kita menemukan ada bayi yang tersedak, yang pertama kita lakukan adalah cek respon. Kemudian kita lakukan Heimlich manuver. Kita posisikan kepala bayi lebih rendah. Seperti ini. Kita lakukan 5 kali hentakan dengan teknik back blow menggunakan tumit tangan. Kita lakukan 5 kali hentakan. Kemudian kita letakkan bayi ke posisi terlentang. Kita lakukan chest thrust sebanyak 5 kali. Lalu kita evaluasi apakah benda asing sudah keluar atau belum. Apabila sudah tampak benda asing di daerah mulut, kita ambil benda asing dengan teknik pincher sweep. Kita buang benda asing. Selanjutnya kita evaluasi, kita lihat airway, breathing, dan circulationnya. Jika sudah baik, tindakan berarti sudah selesai. Tapi jika terlihat pasien tanpa kesulitan bernapas, lalu masih terdapat sumbatan, kita lakukan BHD atau bantuan hidup dasar. Mungkin cukup sekian praktek choking management dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.